Ya cocok sih sebenarnya jadi karakter Lucifer ganteng ya. Lucifer tampan berarti. Tapi ya jangan dihilangi ya. Enggak, itu cuma acting, cuma film aja. Tapi mungkin menariknya adalah karena ini kan kisah nyata. Jadi pas ngeliat itu gitu ya ternyata ada cerita seperti ini. Jadi aku tahu. Memerankan sebagai Lucifer seperti apa sih? Awal pertama ditawarin gimana? Kan di situ orang mau kamu kan seorang pendeta lah ya, terus tiba-tiba jadi Lucifer gitu. Kalau aku sih ngelihatnya bukan as Lucifer ya, tapi being a part of this project tuh sesuatu buat aku karena memang dari awal juga tujuannya bagus, mengedukasi orang-orang juga kalau ajaran seperti ini tuh sebenarnya beneran ada dan kita benar-benar harus lebih waspada lagi terutama buat teman-teman anak-anak Tuhan, hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti ini juga gitu. Seperti tagline-nya itu, lawan yang sesat supaya dia terjerat. Jelas karakter Lucifer ini kan bukan main-main ya, ngeri banget. Udah izin belum sih sebelumnya? Izin gimana? Iya nih gue mau karakter seperti ini gimana? Sama izin sama siapa? Anda. Justru aku kalau dapat hampir setiap aku main satu project, ketika aku dapat satu karakter, pasti aku diskusiin dulu sama mana menurut kamu keren apa enggak, bagus apa enggak, kira-kira cocok apa enggak. Selalu minta setuju Anda dulu, persetujuan Anda dulu. Tapi Anda sendiri pas tahu dikasih tahu kan, ini benar-benar kayak memang pernah nyata ya gitu kan, sampai tadi ada darah segala macam gitu. Sempat kamu juga sih bahwa oh ini nyata ya, oh ini ada ya, kamu maksudnya kan membentuk karakternya sendiri gitu. Paling memang kita diskusi ini enaknya karakternya jadi kayak apa, atau kita cari referensi kayak gitu. Lebih ke situ aja. Dari referensinya dari mana? Referensinya sih gini ya, pertama pasti ngobrol sama sutradara dulu dan aku pengen tahu kan maksudnya gambaran yang diinginkan oleh sutradara dan juga penulisnya itu seperti apa, dan aku coba untuk diskusi istilahnya memberikan option kira-kira seperti ini apa cocok apa enggak, kan semuanya juga tergantung sutradara karena dia yang ngedirect. Ada juga untuk acting coach-nya juga aku banyak minta masukan dari mereka juga. Bang, katanya susah juga mendapatkan restu dari KS Mas Miranda sendiri. Itu emang agak sulit atau gimana sih kemarin minta restunya sendiri untuk main film ini, Bang? Restu susah? Enggak pernah aku susah. selalu mendukung suamiku. Gak pernah susah, justru dia number one supporter. Semua bukan gini loh. Kalau sama Anda tuh dia gak pernah susah ngasih izin ya, tapi dia justru banyak memberikan aku masukan. Jadi bukan untuk minta izin, kalau aku ngomong sama Anda ini justru untuk lebih membuka wawasan aku aja, untuk kira-kira menjalankan satu karakter itu seperti apa. Terus kalau di film tadi itu kan, kalau di film tadi itu ada si peran utamanya itu kan lahir dari keluarga pendeta segala macam, tapi dia harus kucing tiba-tiba ada di komunitas itu sendiri. Itu sebagai bapak juga nih, keluarga nih. Memberikan pemahaman seperti apa sih, Bang? Ternyata kita juga kaget ya, oh ada ternyata seperti itu ya. Kayak gimana nih, Kak? Itu udah jelasin sendiri. Kamu nggak nanya tapi nggak jelasin. Kita kaget kalau ternyata ada ya gitu. Kalau Kan, untuk keluarga gimana ngejelasinnya? Di dunia kalau buat kita sih di dunia ini kan mungkin hampir semuanya gitu. Apa sih nggak mungkin di dunia ini gitu. Mungkin ajaran-ajaran itu bisa masuk lewat cara apapun. Mungkin dari pergaulan di luar, mungkin pergaulan bahkan mungkin dalam keluarga mungkin ada ya. Aku nggak pernah lihat langsung tapi mungkin ada. Justru itu jadikan kita sebagai anak-anak lebih hati-hati, lebih waspada aja. Jadi ini termasuk film pertama kamu atau gimana sih? Ini sebenarnya film kedua aku. Membangun chemistry sendiri bagaimana cara pemainnya? Chemistry yang ini kan aku jadi sebenarnya ngomongin chemistry apa siapa? Enggak sih, lebih kayak tadi aja. Untuk membangun karakter ini lebih banyak mencari referensi aja, lebih banyak mencari masukan. Itu tadi aku udah jelasin dari sutradara, dari orang coachnya, mungkin dari pemain lain juga. Mas, ini kan cerita sebenarnya kisah nyata ya, yang pernah dialami oleh Mongol ya. Mungkin ada sharing-sharing nggak ke beliau? Aku sih pernah dengar kesaksiannya aja. Gitu. Cuma waktu di lokasi mungkin nggak banyak ngobrol sih, cuma nggak banyak bercerita soal kesaksiannya karena mungkin kan Hektik tuh lagi sibuk banget buat syuting.
Tapi aku pernah dengar resensinya Mongol sendiri. Bang, Ada nggak main film bareng Jonas? Langsung siap ya. Kamu nanya itu. Ada nggak tawaran yang ya main bareng atau gimana? Tawarannya belum ada yang cocok, tapi mungkin bukan cocok karena karakter atau apa ya, karena waktunya, karena kan aku masih ke Chloe. Cuma memang sekarang karena Chloe-nya udah mulai sekolah, justru Chloe yang tanya, mama kapan kerja kayak papa gitu. Jadi ya didoain aja. Tapi dari Tawaran sinetron mbak. Mungkin mau cari yang waktunya bisa lebih mudah Fleksibel. lebih fleksibel lah, karena kan sekarang udah jadi ibu kan. Kalau tawarannya udah tawarin beberapa kali Anda. Dari Jonas sendiri pengen Marsanda kerja Kak, atau jadi Mas Anda siapa Mas? Aspiran. Oh, coba. Anda berarti Anda masih Apa? menikmati waktu bersama anak seperti itu atau gimana sih? Enggak sih, sebenarnya kalau dibilang untuk mau comeback lagi sih aku mau. Cuma memang mencari waktu yang fleksibel tadi. Diizinin kah Mak? Suami? Di sini. Izinin dong. Kan sebelum sama aku, Anda juga memang sudah bekerjanya di dunia entertainment juga. Jadi justru kalau buat aku malah kan gitu. Selama Andanya nggak kecapean, dia ngerasa happy fun juga, dia tetap bisa membagi waktunya juga untuk keluarga dan anak. Tapi sih gaskeun. Perkembangan Poli sendiri seperti apa nih bang? Perkembangan kan kamu tinggal syuting, terus apa manja banget kayak gini, clingy banget ya bang ya? Iya, kalau aku sih membagi waktu sama Chloe gitu, ya sebisa mungkin memang kalau lagi ada waktu luang, aku habiskan memang sama Chloe. Sama Chloe sama keluarga. Cara kamu membilang sama Chloe gimana sih bang? Mungkin ditinggal dulu ya atau gimana? Udah ngerti belum sih dia ditinggalin gitu? Wah, Iya. udah ngerti banget Puji kayaknya. Tuhannya dia udah ngerti. Puji Tuhannya dia bisa mengerti kalau papanya kerja. Sering nelfonin gitu mungkin lagi di kerjaan. Pasti dong, pasti dong. Video call lah sekarang. Video call mah pasti. Biasanya apa sih yang diprotes oleh lo? Jarang pulangnya terlalu malam kah, atau Nah, enggak sih karena dia sekarang nih tidurnya juga udah cepet ya. Karena udah mulai sekolah, dia nggak pernah sampai aku pulang sih. Tapi yang jelas kalau pagi-pagi bangun apa ya? Oh, bangun. Berarti always emang harus sama papanya yang manja banget ya? Manja dia sama papanya juga manja. Karena penting banget kalau tangki cintanya full dari orang tua tuh paling penting. Betul sekali. Emang kemarin juga sempat cek bangunan itu mobil baru seperti apa sih? Doain aja, semoga semuanya lancar. Iya, Oke. Terima kasih sudah ya. Si Marsanda.